Kami akan menjawab per klaster karena tentu kalau satu persatu ini membutuhkan waktu yang cukup lama. Yang pertama, klaster pertama berdasarkan yang paling banyak pertanyaan yang berhubungan dengan makan bergizi gratis. Ada beberapa hal yang perlu kami jawab bahwa sesuai dengan MOU Badan POM dengan Badan Gizi Nasional itu kita mempunyai kesepakatan akan membuat kegiatan, ada 13 program yang akan kami lakukan untuk menjalankan dan mengawasi dan mengawal makan bergizi gratis ini. Namun kenyataannya kami dari Badan Pengawas Obat dan Makanan dari 13 yang harus kami lakukan, sebetulnya ada beberapa kendala. Kendala itu terjadi, contoh sesuai dengan pertanyaan Pak Edi tadi, tentang pelibatan kami. Jujur kami tidak dilibatkan dalam hal-hal yang menurut komitmen awalnya itu seharusnya Badan POM dilibatkan. Contoh paling konkret, untuk penyiapan kita punya tenaga, kita punya personil, kita punya keahlian dalam hal pengawasan untuk produksi pangan itu. Nah, selama ini dapur-dapur yang dilakukan untuk pelaksanaan makan bergizi gratis ini kami tidak dilibatkan dalam penanganan ini sudah layak dapurnya atau tidak, ini sudah sesuai standar atau tidak, kami tidak dilibatkan dalam hal itu. Tentu kami sebagai lembaga yang tentu bukan kewenangan kami menjalankan badan makan bergizi gratis itu, domainnya, tanggung jawabnya ada di Badan Gizi. Kami akan turun bekerja kalau dilibatkan, kan begitu logikanya. Jadi bukan kami tidak mau bekerja untuk itu, tapi kami tidak dilibatkan untuk penanganan itu. Apa yang kami dilibatkan? Dilibatkan dalam hal pemberian modul-modul untuk pelatihan, itu kami dilibatkan. Tetapi dalam hal yang sangat prinsip menurut saya itu dapurnya itu kami harus dilibatkan seharusnya. Yang kedua, kita juga punya pengalaman dalam hal bahan-bahan asal muasal atau raw materialnya makanan yang akan dibagikan. Seharusnya kami juga dilibatkan. Kami juga tidak dilibatkan dalam hal seperti itu. Sementara dalam program yang kami sudah usulkan ke Bappenas dan ke Badan Gizi, ada 13 program yang seharusnya kami dilibatkan, tapi kami tidak dilibatkan untuk itu. Nah, kami dilibatkan pada saat sudah terjadi kejadian luar biasa, ya karena memang itu kenyataannya. Jadi saya maksudnya kami menjelaskan secara transparan apa adanya, supaya menggugah Badan Gizi untuk melibatkan kami. Iya kan? Karena tidak mungkin sekonyong-konyong kami menugaskan kami punya tim, sementara tim kami tidak dibukakan pintu untuk itu. Tentu kita bisa menggunakan kewenangan yang kami miliki sesuai dengan peraturan tentang keamanan pangan, tetapi kan kita harus sadar ada otoritas masing-masing. Jadi kalau dalam sebuah program ini, program kerja ini adalah penanggung jawab utamanya adalah Badan Gizi. Jadi kita menghormati hal itu, bukan karena persoalan berani atau takut, tapi kita menghormati. Nah, keberanian kami adalah menjelaskan kepada Badan Gizi, ini dibutuhkan Badan POM, bukan karena kami meminta tanggung jawab. Tetapi kita ingin melindungi anak-anak kita mendapatkan program makan bergizi gratis. Oleh karena itu, kami sudah laporkan secara transparan jumlah kasus yang kami temukan, yaitu kejadian luar biasa terdapat 17 kejadian luar biasa. Itu menunjukkan bahwa kami
menjalankan tupoksi kami. Kemudian yang kedua, kami juga menjalankan kewenangan kami yang menjelaskan bahwa ada sekitar 10 provinsi yang, tapi tentu ke depannya kami butuh penguatan lewat output supaya sinkronisasinya berjalan dengan baik. Saya sangat mengapresiasi jika kami antara Badan Pengawas Obat dan Makanan dan Badan Gizi bersama-sama di forum yang terhormat ini, sehingga kita ada kesepakatan yang menjadi tanggung jawab kita bersama, yang kita bisa jalankan secara lebih fair, karena tentu domain dan kewenangan Komisi 9 ini yang bisa mensinkronisasi kami. Selama ini kami sudah mengusulkan ke Bappenas sebagai kementerian yang mensinkronisasi semua program kerja nasional. Tetapi kelihatannya itu belum efektif. Yang efektif saya kira jika Komisi 9 memanggil kami dua lembaga ini untuk bersama-sama, sehingga kita bisa mengambil kesimpulan yang lebih tegas sesuai dengan MOU yang telah kita tanda tangani. Jadi harapannya nanti MOU jangan hanya sekedar MOU, tapi sampai teknisnya, termasuk anggarannya, karena semua pekerjaan membutuhkan anggaran. Tidak mungkin tim kami yang terbatas tanpa anggaran bekerja menggunakan anggaran yang juga dari Badan POM yang selama ini sudah Bu Ketua. Jadi itu Bapak Ibu, kalau kita ingat rapat terakhir dengan BGN, kan per hari ini penyerapannya baru 3,36%. Ya, jadi ada 7 bulan untuk menghabiskan 96% lagi. Jadi anggarannya kalau ditanya ada apa enggak ya cukup sebetulnya untuk bisa digunakan, bisa memastikan makanan yang diedarkan itu aman dan baik untuk dikonsumsi. Jadi jalan keluarnya itu tadi kami dipertemukan. Saya setuju sekali, Bapak dan Ibu pimpinan.